天使。小三，爸爸果然等着我。爸。Jerih payah selama 2 tahun di kota pembunuh akhirnya telah membuahkan hasil. Tan San mendapatkan aura pembunuh yang tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Meski begitu, ia masih belum cukup bagi Tang Hou untuk mengetahui masa lalu dan memenuhi amanah darinya. Untuk latihan selanjutnya, Tang Hou mengajaknya untuk mengunjungi sebuah akademi. Melihat pakaian Tang Hou yang lusuh, para penjaga tidak mengizinkan mereka masuk. Namun tanpa basa-basi, Tan San langsung memperlihatkan aura membunuhnya yang seketika membuat para penjaga ketakutan. Nampaknya aura pembunuh dalam diri Tan San telah memengaruhi sikapnya, dan emosinya semakin tak terkendali ketika datang seorang yang berani meremehkannya. Pertarungan tak terhindarkan. Dia mengeluarkan aura membunuh yang membuat area di sekitarnya membeku. Namun Tang Hou langsung menyuruhnya untuk berhenti sebelum sempat membunuh lawannya. Di saat bersamaan terdengar suara merdu yang seketika mendamaikan suasana yang sebelumnya menegangkan. Keluar direktur akademi yang mempunyai aura yang sangat kuat. Dia bernama Yuha yang faktanya adalah saudara Tang Hou. Sebagai adiknya, Yuha mengajak Tang Hou untuk pulang kembali ke Sekte Hautian dan menemui kakak pertama yang kini sangat merindukannya. Di mana semenjak kepergian Tang Hou, Sekte Hautian yang merupakan sekte pertama di dunia seakan hanya tinggal nama, karena tak pernah lagi menampakkan keberadaannya dan tertutup dari dunia luar. Namun dengan sebuah alasan, Tang Hou tidak bisa menuruti permintaan Yuha. Dan kedatangannya bermaksud meminta bantuan Yuha untuk melatih Tan San, karena hanya Yuha yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki perubahan perilaku Tan San setelah latihan jiwa pembunuhnya di kota pembunuh. Sebelum meninggalkannya, Tang Hou menasihati Tan San jika musuh yang kuat itu belum tentu mengerikan, karena sebenarnya yang mengerikan itu adalah diri sendiri yang sulit dikendalikan. Tempat itu merupakan akademi khusus untuk melatih etika dan musik yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Tiandou. Menjadi kuat tidaklah cukup bagi Tan San. Meski ilmu etika terlihat tidak berguna untuk bertarung, tapi hal itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus sebuah pertarungan. Sebab jika saja Tang Hou mempunyai apa yang disebut sebagai etika atau sopan santun, maka bisa dipastikan semua tragedi yang sebelumnya menimpa Tang Hou dan keluarga Hautian tidak akan pernah terjadi. Sehingga karena itu Tang Hou tidak ingin Tan San sepertinya dan berharap di suatu ketika dia bisa memikul tanggung jawab yang akan ia berikan. Yuha memberitahukan kemampuannya yang unik dan tidak seperti yang dimiliki keturunan Sekte Hautian pada umumnya, yaitu lingkaran bangsawan. Meski awalnya dianggap tidak berguna, namun ia sebenarnya sangatlah kuat, yaitu mampu mengendalikan segalanya terlebih pada aura dan etikanya. Tan San pun menjalani latihan pertamanya. Di situ ia harus berbaur dengan murid yang kesemuanya berasal dari keluarga bangsawan. Nampak semuanya bersaing menjadi yang terbaik untuk memperebutkan posisi sebagai perwakilan akademi dan tampil di acara kelulusan setahun yang akan datang. Awal buruk bagi Tan San, latihan pertamanya tidak berjalan mulus. Meski semua mengakui kejeniusannya, tapi kali ini ia harus ditertawakan. Emosinya mulai tak terkendali sampai membuat senar alat musik yang ia pegang terputus.
Namun semangatnya dalam berlatih tidak akan pernah padam. Hari demi hari ia lalui dengan belajar dan berlatih. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kini sikapnya mulai berubah. Terbukti di saat ia berlatih mengajak orang lain untuk menari. Di situ ia tidak mendapatkan pasangan. Sempat disindir murid lain. Ia menganggapnya orang biasa dan tidak pantas bersama dengan keturunan bangsawan seperti mereka. Tapi yang dikhawatirkan Yuha ternyata tidak terjadi. Kini Tansan alias Tang Yin sudah mampu mengendalikan jiwa pembunuhnya. Dengan gayanya yang elegan, ia mengatakan bahwa etika yang ia pelajari mengajarinya untuk menahan diri, sedangkan musik telah menenangkan hatinya. Lalu ia juga menyindir para murid yang telah belajar lebih lama darinya, yang semestinya juga mempunyai sikap lebih baik, disiplin dan mulia darinya. Namun hal itu malah sebaliknya. Perkataannya didukung Putri Suke, sehingga saat itulah keduanya mulai mempunyai kedekatan. Waktu terus berlalu hingga akhirnya tiba harinya di mana Tansan akan lulus dari latihannya. Awalnya semua mengira jika Putri Suke lah yang akan menjadi perwakilan. Namun kenyataannya Tansan lah yang terpilih sebagai murid terbaik dan tampil mewakili akademi. Semua para penonton seakan terhipnotis mendengar melodi musik yang Tansan mainkan. Tak disangka Pangeran Susinhe yang ternyata kakak dari Putri Suke ternyata juga menghadiri acara itu. Dia terpukau dan merasa Tansan tak terlalu asing baginya, meski ia belum mengetahui kebenaran identitasnya. Pertunjukan selesai, semua sangat kagum dengan penampilannya. Didampingi Pangeran Susinhe, Putri Suke menemui Tansan dan Yuha. Keduanya merasa kagum dengan Tansan, namun saat itu dia belum bisa memberitahukan identitas aslinya. Yuha menghampiri Tansan dan mengatakan maksud Putri Suke saat menemuinya. Putri Suke menaruh hati kepada Tansan, namun di lain sisi Tansan tak bisa mempertimbangkannya karena kesetiaannya kepada Shawu tak akan pernah pudar. 5 tahun telah berlalu, ia sangat merindukan Shawu. Tansan sudah lulus dan ia sudah diizinkan untuk menemui ayahnya, lalu pergi ke Setihutian untuk mengakui leluhurnya. Sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan, Tansan menemui ayahnya. Namun ia sangat terkejut melihat kondisi ayahnya yang sekarang. Dia sangat marah besar kepada siapapun yang telah beraninya melukai ayahnya. Tapi faktanya, Tang Ho lah yang dengan sengaja memotong kaki dan tangannya sendiri, karena tak seorang pun yang bisa menyakiti Tang Ho seperti itu, kecuali dirinya sendiri. Namun keadaannya itu seakan tidak memengaruhi kemampuannya. Dia masih gesit meski hanya mempunyai 1 kaki dan 1 tangan. Dia mengajak Tansan untuk mengunjungi ibunya yang saat itu masih berwujud rumput merah biru. Pertemuan itu mengingatkan Tang Ho saat awal pertemuannya dengan Ah Yin. Saat itu Tang Ho dengan kakaknya dikenal dengan bintang ganda Haotian dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan warga dari serangan binatang buas. Keberhasilannya selalu dirayakan dengan pesta kecil-kecilan, dan di hari itu juga takdir mempertemukannya dengan Ah Yin, di mana salah satu anak warga tertinggal di dalam hutan saat bermain dengan temannya. Dan masalahnya anak tersebut dalam keadaan bahaya menjadi sasaran binatang buas. Mengetahui itu, 2 saudara itu pun bergegas menuju hutan untuk menyelamatkannya. Namun ternyata kedatangan mereka sudah terlambat, dan beruntungnya tepat sebelum binatang itu menyerang, muncul aura kebiruan yang seketika menenangkan amukan beruang itu. Dia Ah Yin, rumput berak biru. Keberadaannya sangat dihormati para binatang buas. Dan melihat parasnya yang cantik, Tang Ho pun langsung jatuh cinta kepadanya. Pertemuan itu menjadi awal mula mereka bersahabat dengan Ah Yin. Dan seiring berjalannya waktu, Tang Ho dengan kakaknya sama-sama menaruh hati kepada Ah Yin. Namun pada akhirnya kakaknya mengalah dan kembali ke sekte. Keduanya saling mencintai. Saat itu Tang Ho berharap bisa senantiasa bersama Ah Yin. Namun ternyata takdir berkata lain.
Orang-orang Aula Wuhun mengetahui identitas Ayin yang sebenarnya. Dia adalah binatang roh 100.000 tahun. Dan seperti yang kita ketahui, Aula Wuhun akan melakukan berbagai cara. Salah satunya memburu binatang jiwa untuk memenuhi ambisinya menjadi yang paling kuat di atasnya semua kerajaan dan sekte. Mereka berdua terus melarikan diri. Dan di hari itu juga kekuatan jiwa Tang Ho berada di level 90. Sementara Ayin telah menuju kedewasaan, menjadi manusia yang sejati. Tapi pada akhirnya Aula Wuhun berhasil menemukan keberadaannya. Ayin mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengorbankan dirinya. Tang Ho pun tak bisa menghentikannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Ayin pun meninggal dunia dan memberikan tulang jiwanya sekaligus cincin jiwa 100.000 tahun kepada Tang Ho. Dengan mendekap tangsan kecil, Tang Ho pun mulai bangkit untuk membalaskan kematian Ayin. Semuanya kalang kabut menghadapinya, bahkan dua dulu pun dalam seketika tak berkutik ketika mencoba menghentikannya. Cincin 100.000 tahun memberikan kekuatan yang luar biasa. Di situ tak ada seorang pun yang mampu menghentikan Tang Ho. Dengan tatapan membunuh, Tang Ho mendekati Paus Qian Sunji dan berniat untuk menghabisinya. Keduanya saling mengeluarkan teknik tertinggi, namun sial bagi Qian Sunji. Kekuatannya masih terlalu rendah untuk melawan amukan Tang Ho. Dia terhempas dan seketika tak berdaya di hadapan Tang Ho. Sebenarnya Tang Ho bisa menghabisi Qian Sunji saat itu juga, namun ia masih mampu mengendalikan emosinya dan membiarkan Qian Sunji pergi bersama semua para pengikutnya. Tak lama setelah peristiwa itu, dikabarkan Paus Qian Sunji meninggal dunia. Kakak pertama mengusirnya dan memutuskan untuk menutup sekte Haotian. Saat itulah sekte Haotian hidup dalam pengasingan. Hati Tang Ho pun sangat terpukul. Terlebih di saat yang sama, ayahnya sebagai pemimpin sekte Haotian meninggal dunia karena tak kuasa lagi memikul masalah sekte yang begitu besar. Namun semangat hidupnya tak berhenti setelah melihat Tangsan kecil. Tang Ho pun mendidik Tangsan dan mengharapkannya bisa memperbaiki semuanya yang telah terjadi. Kini dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah aura tubuh menjadi pengganti kaki dan tangannya. Bukan tanpa alasan Tang Ho memotong kaki dan tangannya sendiri. Semua itu ia lakukan karena ia masih mempunyai hutang kepada sekte, yang mana sebenarnya dia telah dipilih sebagai penerus ayahnya sebagai pemimpin sekte. Karena itu dia mendapatkan 2 tulang jiwa yang ia gunakan pada kaki dan lengannya. Namun karena sekarang dirinya gagal mewarisi tahta kepemimpinan klan, Tang Ho memutuskan untuk memotong kaki dan lengannya untuk melepas 2 tulang jiwa demi menebus kesalahannya. Karena seperti yang kita tahu, setelah tulang jiwa itu tertanam di bagian tubuh seseorang, maka satu-satunya cara untuk melepaskannya hanya dengan memotong bagian tubuh yang memakainya. Setelah itu Tang Ho mengatakan permintaannya yang selama ini masih ia pendam, di mana ia meminta Tangsan untuk kembali ke sekte dan memberikan penghormatan kepada sang kakek untuknya, lalu membantu membangkitkan kembali sekte Haotian. Dia menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar kepada Tangsan, karena hanya Tangsanlah satu-satunya harapan baginya untuk kembali memperbaiki semuanya dari awal. Sebelum itu, Tang Ho memberikan peti yang berisi 3 tulang jiwa. Salah satu di antaranya adalah tulang jiwa kaki kanan. Itulah tulang jiwa peninggalan Ayin dan sekarang Tang Ho memberikannya kepada Tangsan. Ia pun lantas menyerap tulang jiwa itu.
还有你爸爸。Sementara dua tulang jiwa itu, Tang Ho menyuruhnya untuk memberikannya kepada kakak pertama alias pamannya Tang San. Tang Ho memutuskan untuk menetap di tempat itu bersama Ayin, hingga Ayin kembali bertransformasi menjadi manusia setelah umurnya mencapai 100.000 tahun. Namun Tang Ho tak yakin hidupnya bisa selama itu. Dan Tang San pun mempunyai cara untuk mempercepat kultivasi Ayin. Dia teringat dengan sebuah tempat yang mampu membuat tanaman bisa tumbuh ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Mendengar itu, Tang Ho pun sangat senang. Sementara di Aula Wuhun, Paus Bibidong tengah memutuskan Hulena sebagai penerus kepemimpinan Aula Wuhun selanjutnya. Bibidong juga mengumumkan keberhasilan tim khusus dalam mencari keberadaan binatang jiwa 100.000 tahun. Yang mana binatang jiwa yang selama ini mereka cari kini ternyata berada di dalam hutan Xingdou. Sementara di dalam hutan, memperlihatkan Xiaowu bersama dengan kedua sahabatnya, Erming dan Darming. Keduanya merasa iba melihat Xiaowu yang merasa kesepian semenjak kepulangannya dari dunia manusia. Darming pun penasaran dengan dunia manusia yang selama kini Xiaowu rindukan. Tapi sebenarnya Xiaowu tidak merindukan dunia manusia, melainkan hanya merindukan kebersamaannya dengan teman manusia. Dua bersaudara Erming dan Darming pun berjanji akan selalu berusaha melindungi Xiaowu meski belum lama mereka mengetahui para manusia mencoba semakin dalam untuk memasuki hutan dan memburu binatang jiwa sepertinya. Dan bertahun-tahun telah berlalu. Kini Xiaowu telah berhasil menemukan musuh yang membunuh ibunya. Xiaowu pun berjanji suatu saat nanti ia akan membalaskan kematian ibunya dengan tangannya sendiri. Kembali ke istana Bibidong. Di situ ia memutuskan untuk mengerahkan pasukan dan ahli jiwa terpilih untuk pergi ke hutan Xingdou dan memburu binatang jiwa 100.000 tahun. Tak hanya itu, ia juga memutuskan untuk melakukan sebuah misi besar, yaitu operasi perburuan jiwa dan menghapuskan 7 kain besar. Semua tak bisa membantah perintahnya dan ia sendiri yang akan memimpin dalam misi tersebut. Tentu semua itu demi memenuhi ambisinya untuk menjadi yang paling berkuasa. Kembali di dalam hutan, sebagai binatang buas, Darming pun penasaran dengan cerita Xiaowu saat dirinya menjalani hidup bersama manusia. Xiaowu pun mulai menceritakan saat awal pertemuannya dengan Tang San, hingga di suatu momen dirinya harus berpisah dengan Tang San, satu-satunya pria yang selama ini sangat setia dan mencintainya. Sementara di tempat lain, ternyata tempat yang Tang San maksud adalah taman bunga milik Dukubu. Dengan ayahnya ia memindahkan ibunya ke tempat itu dan berharap ibunya bisa lebih cepat dalam menjalani proses pertumbuhan serta kembali bertransformasi menjadi manusia. Tang Ho pun berjanji akan selalu menjaga Ayin. Meski sebenarnya untuk waktu yang lama tempat itu tidaklah baik bagi manusia. Melihat tekad ayahnya yang tidak mau meninggalkan Ayin, Tang San pun mempunyai solusi, di mana ia memberikan pil yang terbuat dari darahnya sendiri. Karena seperti yang telah diketahui, kini darah Tang San telah mengandung energi bunga yin yang membuatnya bisa bertahan di dalam suhu ekstrim. Sehingga dengan menelan darahnya secara tak langsung, Tang Ho juga mendapatkan kemampuan bertahan di dalam suhu ekstrim sepertinya. Lalu Tang Ho pun mengatakan akan mengizinkan Tang San untuk mencari Xiaowu setelah ia mencapai level 60. Karena seharusnya kini Xiaowu telah menginjak kedewasaan seperti dirinya sekarang. Tapi sebelum itu, Tang Ho menyuruh Tang San untuk pulang ke keluarga besarnya dan menyelesaikan permintaannya. Singkat perjalanan, akhirnya Tang San telah tiba di tempat tinggal keluarga besarnya. Namun, sekte Hautian yang dulu adalah sekte pertama di dunia sekarang telah berubah. Terlihat perumahan-perumahan yang tidak terawat dan sepi dari lalu lalang penduduk.